Baik, sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian sudah memiliki emulator yang sudah berjalan ya, sudah disetting dengan baik ya. Karena apa? Karena SQLite ini hanya bisa dicoba di emulator atau real Android devices. Nah, eh, bagaimana cara memasang emulator? Pertama-tama Anda harus membuat dulu emulatornya melalui Android Studio. Oke. Nah, sama seperti Android Studio juga, silakan kalian buka yang namanya ini ya di folder Android ya di dalam folder Flutter kalian ya. Di folder Flutter kalian itu Anda buka Android, app, src, lalu kalian buka main, kalian buka Android Manifest. Pertama yang perlu ditambahkan adalah ini, users permissions Android permission internet, karena kita perlu akses ke web service kita melalui media internet. Yang kedua, kalau kalian pakai localhost yang non HTTPS, maka kalian wajib juga menambahkan ini, Android uses clear text traffic. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan localhost, masih ingat ya materi di Android Studio ya di NMP, bahwa kita tidak bisa menggunakan URL localhost ya. Kita tidak bisa menggunakan URL localhost karena localhost itu artinya ke lokal device-nya sendiri. Padahal yang kita maksud adalah kita ingin mengakses localhost yang ada di laptop. Oleh karena itu, yang perlu diubah adalah semua URL. Contoh ya, kalian bisa buka login.dat ini. Di login.dat ini contohnya di sini Anda masih menggunakan localhost ya untuk akses ke login PHP. Localhost slash flutterdb login PHP. Nah, silakan diganti localhostnya menjadi 10022 yang artinya adalah gateway IP ke laptop server kita ya. Jadi itu salah satu cara menggunakan gateway 10022 untuk akses localhost di laptop kita. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan Ubaya servernya Ubaya tidak perlu melakukan hal ini. Oke. Contoh yang lain adalah saya buka di popularmovie.dat ya. Di popularmovie.dat ini ada fetch data yang mengambil data movie ya. Ini saya rubah menjadi 10022. Nah, selanjutnya kita bisa run. Punya saya adalah Pixel 2 ya, emulatornya Pixel 2 dan menggunakan Oreo. Jadi ini saya coba masukkan tuh ke Padma. Kita login ya, teman-teman ya. Nah, ini sukses masuk. Nah, saya coba buka Popular Movie dan Popular Movie-nya juga sukses terbuka. Dan di tutorial yang kedua ini kita akan mengimplement shopping chart ya. Nah, eh, kita akan menggunakan popularmovie.dat. Silakan teman-teman buka dulu apa namanya filenya ini ya. Popularmovie.dat. Tadi sudah saya rubah menjadi 10022 agar bisa akses em, web service movie list-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan tombol untuk memasukkan movie-movie tersebut ke dalam shopping chart. Pertama, kita perlu sebuah function ya, add chart ya. Silakan teman-teman bikin functionnya. Di sini kita sudah punya berbagai macam function. Kita akan tambahkan di dalam kelas Popular Movie State. Ya, mungkin saya akan bikin di bawahnya baca data ini ya. Saya buat sebuah function yang diberi nama void add chart seperti ini. Nah, eh, yang kita masukkan, kita hanya butuh movie ID dan title saja. Jadi di sini parameternya cuma dua, yaitu movie ID dan title. Function ini asinkronus, karena ingat ya, eh, ketika berhubungan dengan database SQLite, maka apa, kepastian kepastian selesai operasinya dijalankan itu tidak jelas, maka kita perlu asinkronus. Nah, di sini kita butuh akses ke DB helper, teman-teman ya. Kalian perlu bikin file variabelnya di atas. Di sini ya, misalkan kita siapkan final DB helper database helper dot instance seperti ini. Nah, kemudian di dalam kembali ke chart-nya, kita akan akses DB helper-nya dengan menambahkan chart. Nah, datanya menggunakan hash map dynamic string dynamic
yang akan berisi data-data yang mau kita masukkan ya. Kita buat dulu map string dynamic. Dynamic itu artinya value-nya bisa apapun, bisa integer, bisa string dan seterusnya. Nah, kita buat eh, tiga data di sini, tiga informasi di sini. Yang pertama adalah stringnya movie ID yang kita comot dari parameter movie ID. Yang kedua adalah title, kita comot dari parameter title. Yang ketiga adalah jumlah atau quantity. Kita set saja satu seperti ini, teman-teman ya. Nah, oke, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita akan memanggil db helper add chart dan row-nya kita masukkan ya. Variable row-nya ini kita masukkan ke dalam db helper chart-nya. Dan kita berikan await ya karena add chart ini adalah operasi database lokal yang tidak jelas selesainya pas kapan begitu ya. Maka line 59 coding kalian akan stop di line 59 dan akan lanjut jika sukses menambahkan ke dalam chart. Kemudian di sini adalah if mounted ya. If tidak mounted, mounted ini adalah variabel boolean yang ngecek apakah kita masih ada di page ini, masih ada di em, widget page ini masih available ya. Jika tidak available lagi, maka kita go back, kita return ya, kita selesaikan, kita sudahi function ini. Tapi jika masih ada, maka kita bisa tampilkan apa namanya sebuah snack bar, scaffold messenger of context. Sorry, konteksnya kecil ya. Konteks. Kita tampilkan sebuah snack bar yang menyatakan bahwa sukses memasukkan data ke dalam chart ya. Jadi ini kontennya saya ganti dengan teks biasa. Sukses menambah barang seperti ini. Nah, save. Oke. Kemudian kita tambahkan, kita panggil function add chart ini di masing-masing eh, movie-nya. Jadi kalian buka ke function daftar pop movie ya. Di situ ada subtitle yang sementara hanya berisi overview ya, text overview seperti ini dan kita akan wrap ya dengan kolom seperti ini widget kolom. Children-nya bisa multiple array dan tentu saja ini text default yang pop movie ini kita pindahin ke dalam kolomnya ya ke children-nya supaya saya bisa menambahkan button add-nya ya, button add-nya. Jadi ini saya ganti dengan teks add to chart dan on press-nya jika diklik kita mau panggil function add chart. Jadi saya rubah begini ya, on press-nya kita panggil function add chart. Nah, seperti ini. Movie ID dan title-nya diperoleh dari mana? Dari array PMS. Kalian punya array PMS, apakah kita punya di atas? Ya ini ya, PMS, kita sudah punya array-nya dan kita tambahkan di sini ya. Nah, ini di movie ID-nya kita tambahkan PMS index serta sorry ini harusnya ID ya. PMS index ID dan PMS index dot title. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, teman-teman ya. Jadi saya tadi sebenarnya sudah cek kita boleh pakai PMS ini atau pakai PopMoves ya, sama saja ya. Oke, kenapa? Karena PopMoves ini juga dari PMS ya, dari variabel array yang sama. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman baru, page baru untuk menampilkan isi shopping chartnya. Nah, di sini kita buat dengan nama view chart dan jenisnya adalah stateful widget. Jadi kalian create di libnya nih, new file view chart dot dart.
seperti ini. Ini adalah stateful widget, view chart. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita punya halaman baru. Nah, isinya apa saja? Yang pasti ada DB helper lagi karena kita mau query select di sini. Final DB helper sama dengan eh, database helper.instance. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, DB helper. Kemudian hasil query-nya berbentuk list ya dan kita simpan ke dalam sebuah variabel rs chart. Nah, siapkan sebuah function untuk membaca data list tersebut ya feature string baca data asinkronus dan di sini karena ada feature string, dia minta sebuah return berbentuk string ya. Nah, makanya itu akan error cacing merah di sini. Nah, kita akan panggil await db helper dot view chart. Nah, teman-teman, apa ini? db data view chart ini kita sudah punya sebelumnya ya. Kita sudah punya sebelumnya dan kita panggil untuk melakukan query. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka di kelas chart.dat. Kita sudah punya view chart yang menjalankan query select nanti. Ya, seperti ini, teman-teman ya. Oke, dan kita simpan ke dalam underscore rs chart sama dengan await db helper view chart. Karena rs chart ini nullable dan nanti tidak boleh nol begitu kan. Nah, makanya itu kita siapin checkingnya di sini. Null assertionnya di sini ya. Jadi kita menjamin bahwa RS chartnya jika nol ya kita cek kembali di sini jika RS chartnya nol maka tentu saja kita eh, throw exception ya. If RS chart sama dengan nol maka ya sudah kita throw exception saja. Oke. Jadi throw exception failed to load data. Oke. Else-nya return sukses. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ya, oke, set state-nya kita panggil juga di sini kosongan. Nah, kemudian kita mengoverride ya, override init state-nya. Jadi di sini kita panggil void init state. Bentar, ini sepertinya harus add override void init state. Nah, kita panggil baca data. Nah, seperti ini teman-teman ya. Supaya pada saat chartnya diciptakan, dia otomatis memanggil init state dan memanggil function baca data yang apa namanya mengisi RS chart ini dengan data dari tabel chart. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat widget, ya widget sederhana. Kita sebut widget item chart. Ya, kita masukkan parameter nomor indeksnya dan fungsi dari widget ini akan menghasilkan kolom berisi title dan jumlah saja. Ya, jadi ada widget kolom yang isinya teks title dan jumlah. Return kolom isinya adalah children eh, widget teks teks rs chart ke indeks title. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, artinya kita menampilkan
data dari RS chart pada indeks kesekian dan kita hanya mengambil title-nya saja. Kita lakukan hal yang sama untuk si jumlah ya. Jumlah sama dengan, nah ini kita menggunakan string, ya string concat di sini untuk mengakses underscore RS chart ke indeks ke jumlah ya, koma dan tambahkan sebuah divider seperti ini teman-teman ya. Tambahkan sebuah divider. Oke, jadi isinya adalah jumlah RS chart ya dan in title dan jumlah, kemudian ada baris eh, baris yang memisahkan. Oke, kemudian kita panggil item chart ini di dalam widget build placeholder kita ini. Jadi di sini harus kita rubah returnnya karena nggak pakai placeholder. Kita ganti scaffold, scaffold ada app barnya kita masukkan title, teksnya, judul judul halamannya adalah chart biasa. Kemudian selain add bar kita masukkan body. Kita pakai single child scroll view. Kenapa? Supaya menghilangkan ini ya, apa namanya, error boundary. Jika scrollnya lebih dari boundary-nya, kita hilangkan error itu sehingga memungkinkan user untuk nge-scroll isi dari shopping chart-nya. Kemudian kita siapin sebuah container, height-nya height-nya menggunakan media query setinggi app atau setinggi layar emulator kita. Media query, sorry ini of context dot size dot height. Nah, ini ya, teman-teman ya. Kemudian itu childnya ya, untuk child container headnya. Kemudian kita masukkan untuk childnya sendiri, kita memanggil cek dulu RS chart-nya tidak null, maka kita menjalankan list view dot builder. Bentar ya, ini saya mending pindah baris saja seperti ini. List view builder. Nah, kemudian jika ini ya, ini bagian dari list view builder ya. Ya, bagian dari list builder. Nah, jika list atau RS charge-nya null, maka kita tampilkan teks apa itu? Belum ada data. Nah, seperti ini. Tapi jika tidak null, maka kalian bisa tampilkan listnya, fill context, ctx, integer index, lalu isinya kita panggil function item chart yang tadi sudah kita buat dengan nama index. Oke, nah ini saya enter saja supaya enak dilihat teman-teman ya. Nah, seperti ini. Supaya ini enak dilihat. Request scaffold. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita punya sebuah widget yang ada scaffold-nya, bar-nya chart, single chart scroll view, kemudian ada child-nya, lalu kita cek list chart-nya null atau enggak. Jika tidak null, maka kita create list view-nya, dan untuk masing-masing item di dalam list view-nya, kita menggunakan function item chart ini, menampilkan judul dan jumlahnya. Tapi jika null, maka kita sekedar menampilkan teks doang.